Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Saat ini kita sedang menyaksikan ibadah online. Kita percaya pastinya dimanapun kita berada, kita pasti memperoleh berkat dan sukacita dari Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita bersatu dalam doa untuk membuka ibadah di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan Yesus untuk sama-sama menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pastinya diberkati Tuhan. Kami pastinya memperoleh sukacita ya Bapa. Kami pastinya memperoleh kemenangan yang dari Tuhan ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami habiskan, kami buka ibadah di pagi hari ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa dan penuh sukacita. Kami bersorak kepadamu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kau saudara-saudara dimanapun berada, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tanda kasih karunia-Mu Bapa. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi
lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Segenap hatiku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Memang Kau besar ya Yesus. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus, kami menyembahmu Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau mulia. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, sebab Kau layak disembah. Segala umat memuji-Mu, kami semua menyembah-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah yang perkasa, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami, Kaulah segalanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab hanya Kau, sebab hanya nama-Mu ya Bapa yang layak ditinggikan ya Tuhan, yang layak disembah ya Bapa. Layak dipuji, disembah.
dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sebab hanya namamu yang besar ya Tuhan, yang layak diagungkan, dimuliakan ya Tuhan. Kami mau selalu untuk bersorak, mau selalu untuk memuji, bersuka cita dalam nama Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama kita naikkan, nyanyi dan bersoraklah buat Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab Kau besar ya Bapa, perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, sebab Kau besar Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di pagi hari ini. Di hari Minggu, saya percaya bahwa kalau kita boleh ada di hari Minggu ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan tentunya. Well, di pagi hari ini izinkan saya untuk meneruskan himbauan daripada pemerintah, bahwa pemerintah menganjurkan Anda dan saya untuk tetap, yaitu kita ada di rumah saja. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk kita tetap ada di rumah kita masing-masing. Nah, lalu juga tetap jaga kesehatan kita, konsumsi makanan yang baik dan bergizi tentunya, olahraga yang cukup, istirahat juga yang cukup. Dan bila mana memang keperluan mendesak, saudara harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, saya arahkan dan saya sarankan juga kepada saudara untuk jangan lupa untuk pakai ini, yaitu pakai masker. Jadi pakailah masker karena pemerintah memberikan himbauan dan arahan aturan bahwa setiap kita yang keluar rumah, kita harus menggunakan masker ini. Bekerja sama dengan pemerintah, kita ingin memutus rantai dari virus COVID-19 ini. Saya percaya bahwa situasi ini hanya sementara saja, bukan untuk selama-lamanya. Dan kita semua akan keluar dari situasi ini dan kita akan menjadi orang-orang yang jauh lebih daripada awal sebelum kita mengalami situasi ini. Artinya kualitas Anda dan saya akan mengalami peningkatan dan kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Baik, di pagi hari ini, yaitu kita akan masuk terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita telah bersama-sama diberkati di dalam pujian dan penyembahan. Saya berdoa, saudara ada di rumah, saudara dalam kondisi baik-baik saja, tanpa kekurangan apapun, dan senantiasa hadirat Tuhan, yaitu hadir dimanapun saudara berada, di rumah Anda masing-masing. Mari kita akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya bacakan dulu firman Tuhan buat setiap kita. Dalam Yohanes pada pasal yang ke-14, pada ayat yang ke-13, dikatakan begini, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, pada saat kita berseru di dalam nama Yesus, itu nama yang berkuasa, itu nama yang powerful, dan tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa bertahan atas nama kuasa nama Yesus. Dan pagi hari ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Ayat ini memberikan peneguhan buat kita. Kalau dia berjanji, maka janjinya iya dan amin. Kalau dia sudah mengatakan apa yang dia janjikan, maka janjinya itu pasti digenapi. Dan pagi hari ini kita mau mengimaninya, dan kita mau percaya bahwa mujizat Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan Anda dan saya. Apapun situasi yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita, dan justru Dia ingin melakukan mujizatnya agar nama Tuhan dipermuliakan ketika kita percaya kepada apa yang Dia rancangkan bagi kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan pasti dinyatakan setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, menjangkau, menjamah, mengurapi, dan memberkati setiap mereka. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami mengimani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami. Tubuh-Mu benar-benar makanan, darah-Mu benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan roti ini dan anggur ini. Kita mau angkat terlebih dahulu, yaitu roti ini di atas kepala. Kalau saudara nggak ada yang seperti saya pegang ini, saudara bisa pakai yaitu roti tawar dan juga sirup, yaitu sirup rasa anggur. Itu juga dapat dijadikan sebagai pengganti anggur. Jadi saudara bisa pakai itu untuk sebagai sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Baik, mari kita angkat roti ini di atas kepala. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku. Kami bersama keluarga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun lumpuh, aku tolak koma, aku telah terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani, kami dibekali dengan umur panjang, kami diproteksi. Malaikat surgawi jagai kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mau angkat yaitu anggur ini. Dan kita sama-sama menyatakan bahwa ini menjadi darah Yesus. Bersama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Agar mulai hari ini bersama keluarga, yaitu kami dijaminkan hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada dalam rumah tangga kami. Yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus, maka kami dibenteraikan sebagai warga sorga. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap, aku tolak segala bentuk roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, pekerjaan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dan kami juga mematahkan segala virus berbahaya. COVID-19 tidak berkuasa bagi tubuh kami. Kami percaya sistem imunitas kami kuat, sistem imunitas kami bisa mengalahkan segala virus, bahkan COVID-19 dihalau dari tubuh kami. Kami diberkati, kami sehat sempurna. Oleh darah Kristus, kami berkemenangan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Anda juga boleh ambil minyak urapan. Kita melepaskan perkataan kuasa, karena ini perintah Tuhan. Karena para murid pun diperintahkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dengan sarana ini Tuhan perintahkan kepada para muridnya. Apapun situasi yang kita dengar, apapun keadaan-keadaan yang mencekam, bahkan berita-berita yang menakutkan, Tuhan tidak datang dengan kabar buruk, tapi Tuhan datang dengan kabar baik. Artinya Anda dan saya percayalah, kalau Tuhan yang telah memilih Anda dan saya hidup di bumi ini, maka Tuhan juga mempersiapkan Anda dan saya untuk bisa melewati segala tantangan apapun juga.
Maka dengan sarana inilah Tuhan ingin membuktikan kuasa-Nya. Maka kita melatih diri kita untuk melepaskan perkataan-perkataan kuasa melalui sakramen-sakramen yang Tuhan sediakan. Ambil minyak zaitun saudara, sebagaimana Tuhan tunjukkan ketika langit dan bumi. Artinya ketika bumi maksud saya ditenggelamkan. Ketika bumi ditenggelamkan pada zaman Nuh. Dan kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi. Bumi penuh dengan air. Semuanya dipenuhi. Tidak ada yang terlihat, hanya air. Tetapi begitu airnya mulai surut, Alkitab menuliskan bahwa ketika burung merpati dilepas, ketika dia kembali kepada Nuh, membawa setangkai daun zaitun segar. Alkitab memberi petunjuk bahwa air yang membuat kematian di seluruh bumi. Artinya peristiwa membuat seluruh makhluk hidup mati. Tapi kita dapat melihat, Alkitab memberi petunjuk bahwa zaitun tetap hidup. Tuhan memberikan petunjuk buat Anda dan saya, bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa dengan menggunakan sarana ini, minyak zaitun, kuasa Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan dicurahkan. Maka saya percaya dan saya yakin, dengan sarana ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar membawa orang kepada kehidupan kekal, untuk orang melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dan dialah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari angkat minyaknya di atas kepala dengan iman, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai setiap kami, proteksi rumah kami, pagari setiap kami. Segala bentuk roh jahat, kuasa iblis setan, bahkan tulah santet, guna-guna, bahkan roh kematian, tulah kematian, tidak bisa masuk rumah kami, tidak bisa mengganggu kami, tidak bisa mengganggu keluarga kami. Kami hancurkan, hai engkau iblis setan, Lucifer, kuasa gelap, aku lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa, bahkan sakit penyakit virus COVID-19, tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Bapak Ibu Saudara boleh teteskan, taruh di tangan. Saudara boleh urapi keluarga Anda. Anda boleh pegang mereka satu persatu. Urapi mereka. Berdoa dan melepaskan kata-kata kuasa bahwa setiap keluarga yang bersama dengan Anda, semuanya aman terlindungi, semuanya aman terproteksi. Bahkan berdoa buat usaha Anda, berdoa buat karir Anda. Apa yang Anda pegang kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Dan selebihnya daripada itu, kuasa Tuhan yang akan membuat berhasil segala sesuatunya. Dan Tuhan menyatakan mujizat bagi setiap kita. Jangan ragu, jangan takut. Tuhan Yesus ada di pihak kita. Kalau dia di pihak kita, siapa dapat menjadi lawan kita? Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita doa sekali lagi untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan yaitu merenungkan firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memberikan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan, tidak akan pernah kembali sia-sia. Tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pastinya berhasil. Terima kasih Bapak, kami mau siapkan hati kami. Sambut firman Tuhan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan saya senang menjumpai saudara di lokasi manapun saat ini saudara berada, di rumah Anda masing-masing. Mungkin kita berbeda kota, mungkin kita berbeda wilayah, mungkin kita juga berbeda benua atau negara. Tapi dimanapun Anda berada, saya tetap memberikan salam kepada saudara. Saya berdoa agar saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja. Saya berdoa pasukan malaikat selalu ada bersama dengan saudara. Perlindungan Tuhan juga ada bersama dengan saudara. Dan yang terutama, hati saudara tetap bergembira. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi, saya berdoa agar hatimu tetap bergirang. Hatimu tetap bersorak-sorai. Yang membuat kita bisa bergirang bersorak-sorai karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Baik, di pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Yaitu dengan judul ini, kalau saudara bawa atau siapkan alat tulis. Anda boleh tulis, Anda boleh catat. Judul yang saya bawakan adalah With Great Power Comes Great Responsibility. With great power comes great responsibility. Artinya, di dalam kekuatan atau di dalam sebuah kuasa yang Tuhan percayakan, di dalamnya juga ada tanggung jawab yang besar. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan memilih Anda dan saya, kita dipilih dengan
satu bagian pekerjaan yang harus kita lakukan, ada hal yang ingin Tuhan nyatakan melalui hidup kita. Oleh karena itu tentunya Anda dan saya diciptakan Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang heran, kualitas-kualitas yang hebat, dan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan menjadi orang-orang yang tidak berdaya, tetapi kita diciptakan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Percayalah saudara, justru dalam masa-masa seperti hari ini yang sedang kita hadapi, justru ini masanya kita akan diperlihatkan oleh Tuhan. Kekuatan yang selama ini mungkin tidak pernah tereksplor, ini waktunya untuk terpancar dan untuk muncul ke permukaan. Saya mau ajak saudara untuk kita buka firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita buka Roma pada pasal 15. Di layar monitor saudara juga ditampilkan ayat ini. Roma 15 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Perhatikan kata-katanya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Well, dari teks ayat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, Alkitab memberikan tulisan bahwa kita yang kuat. Saya percaya bahwa dari awal tadi saya katakan bahwa kita dipanggil dengan kemampuan. Kita dipilih dengan kuasa yang besar. Di dalam diri kita ada kemampuan-kemampuan yang hebat yang Tuhan telah sediakan. Saya teringat pada waktu saya masih sekolah dasar atau sekolah SD, waktu saya masih kecil, saya adalah seorang yang termotivasi untuk memperhatikan apa yang orang lain lakukan. Mau tahu segala sesuatu yang orang lain kerjakan. Seringkali saya berusaha mau tahu juga apa sih yang orang sedang bicarakan. Nah, saya sekerap kali bertanya. Seringkali bertanya ketika ada orang sedang do something, saya menanyakan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Nah, ternyata saya seorang yang perhatian dengan apa yang saya suka, saya perhatiin apa yang orang kerjakan, dan saya dapat menyerap kemampuan orang yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan tanpa perlu saya memakan waktu yang lama. Suatu hari saudara saya atau keluarga saya, kakak saya, kursus. Di zaman itu ada kursus namanya kursus mengetik 10 jari. Dia ikut kursus, dia pulang bawa modulnya, bawa buku. Di rumah kami ada mesin ketik. Saya tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh kakak saya lihat dia ada bukunya saya baca. Setelah saya baca, lantas saya ambil mesin ketik dan saya mulai praktek. Saya mengikuti petunjuk yang ada di buku itu. Dan apa yang terjadi setelah saya belajari bukunya, saya belajar dan saya mencoba. Dan ternyata, tanpa saya kursus, saya belajar sendiri membaca dari buku panduan dan saya bisa mengetik 10 jari. Dari sejak kecil SD, saya sudah bisa itu. Ini sesuatu yang unik, saya bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri saya. Nah, bahkan juga kalau saya ngobrol sama orang, gaya bicara orang pun, saya bisa beradaptasi tanpa kesulitan. Misalkan ada orang dengan logat-logat tertentu, saya bisa menyerapnya, saya coba mempelajarinya, dan saya bisa punya kemampuan untuk memiliki logat yang mirip dengan orang tersebut. Nah, lalu juga ketika saya berolahraga, olahraga juga suatu hal yang saya sukai. Pada waktu itu, ketika kami ada latihan di jam 3 sore, itu di tempat latihan tidak jauh dari rumah kami. Nah, saya suka nonton sebelum pergi latihan di stasiun televisi swasta, salah satunya itu ada siaran NBA. Nah, saya nonton dulu NBA, kalau nggak salah di jam 2 sore. Nah, saya nonton dulu selama 1 jam, saya lihat bagaimana para pemain NBA itu, cara mereka, teknik mereka, dan saya perhatikan caranya mereka, dan luar biasa cara mereka bermain basket. Dan setelah itu, pada waktu latihan, saya mempraktekkan apa yang tadi saya nonton secara visual tadi, itu saya aplikasikan di dalam latihan. Dan luar biasa, saudara, saya bisa mempraktekkan setidaknya hampir mirip dengan apa yang pemain-pemain NBA itu lakukan, artinya tekniknya saya bisa ikuti.
Nah, jadi saya bisa mengeksplor kemampuan-kemampuan itu di dalam diri saya. Artinya, ada kemampuan-kemampuan yang hebat di dalam diri kita sebenarnya kadangkala kita nggak menyadari akan hal itu. Nah, lalu di bidang bernyanyi juga misalkan, saya cuma melihat bagaimana para penyanyi bernyanyi, saya melihat dan saya membayangkan saya pengen jadi penyanyi seperti mereka. Ada pemimpin pujian yang memimpin pujian, saya bilang, saya bisa seperti orang itu. Saya cukup dengerin cara dia memimpin pujian, cara flowing seperti apa, dan akhirnya saya bisa. Jadi apa yang saya suka, saya cukup lihat saja, dan saya mempercayai itu, lalu saya mengembangkan dan saya bisa. Dan tidak stop sampai di situ. Dalam perkembangan selanjutnya, Tuhan bawa saya kembali sampai hari ini, saudara. Dibawa oleh Tuhan adalah apa? Dalam pelayanan menjadi pembicara yang saya nggak pernah berpikir sebelumnya. Dan sekarang saya berada di sebuah posisi, yaitu menjadi gembala untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Dan ini nggak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi saudara kasih Tuhan, pada waktu kita dipercayakan, ini saya dapat pelajari, dipercayakan satu bagian yang lebih besar lagi, ternyata semakin kita dipercayakan bagian yang lebih besar, ternyata semakin dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu ketika menjadi gembala seperti hari ini, itu tidak mudah, tidak gampang. Bahkan di tengah situasi seperti hari ini, di saat gereja tidak ada ibadah di dalam gedung, semua orang harus ibadah di rumah. Maka sebagai gembala yang harus dilakukan, saya harus berjuang untuk mempersiapkan konten-konten khotbah. Saya harus menyiapkan sesuai dengan urutan-urutan kita di sepanjang tahun 2020 ini. Kami harus menyusun dan selalu konsisten. Dan saya harus menjagai kebutuhan-kebutuhan umat yang saya layani. Keperluan mereka, kebutuhan mereka. Oleh karena itu tanggung jawabnya tidak mudah. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Itu tadi yang saya katakan, bahwa ketika kita dipercayakan kuasa yang besar, itu menuntut tanggung jawab yang besar. Artinya, kalau kita ditanyakan kepada semua orang, apakah mereka pengen menjadi orang yang berbeda dan pengen memiliki kedudukan yang tinggi, bila mana kita tanya sama orang, tentunya saya percaya semua orang pengen menjadi besar, pengen menjadi hebat, pengen menjadi orang-orang yang berbeda. Oke, tetapi tahukah bahwa ketika kita dipercayakan bagian yang besar, di saat itu juga kita harus sadari bahwa kita juga dituntut tanggung jawab yang besar. Ada sebuah slogan yang mengatakan begini, semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar anginnya. Ya, oleh sebab itu, pahami baik-baik bahwa setiap anak-anak Tuhan, kita ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang berpengaruh. Artinya apa? Kita akan dipercayakan. Kita dipercayakan kuasa, kemampuan yang besar. Tapi harus diingat baik, ketika kita dipercayakan kuasa yang besar, kita juga diberikan tanggung jawab atau diminta oleh Tuhan tanggung jawab yang besar untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan sama kita. Dan ingat baik, hidup kita ini cuma sementara. Hidup kita nggak selama-lamanya ada hari ini. Suatu hari kita akan selesai. Saya akan konklusikan nanti bagian ini di bagian akhir. Nah, bicara mengenai kelemahan, tadi kan di dalam ayat Roma pada pasal 15 tadi dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung orang yang lemah. Nah, bicara mengenai kelemahan, tentunya kita semua memiliki yang namanya kelemahan. Dan persoalannya orang yang lemah cenderung lebih dikuasai oleh kelemahan daripada orang-orang yang lain. Betul ya? Daripada orang-orang yang tidak lemah. Nah, dalam keadaan sekarang ini contohnya dia perhatiin. Banyak orang yang cepat menjadi ketakutan dengan kabar berita, ya kan? Mereka gampang gelisah dengar berita penambahan jumlah yang terdampak virus, lokasi ini yang sudah disebut dengan zona merah, dan aturan-aturan ini dan itu membuat langsung mudah cemas dan gampang gelisah seperti itu. Nah, pertanyaan kenapa orang sedemikian takutnya? Nah, karena kelemahan sebenarnya. Mereka gampang takut karena mereka lemah. Lemah apa? Yaitu lemah dalam hal informasi. Orang kalau lemah dalam hal informasi,
ketika datang informasi, dia lemah dalam hal informasi, maka berita-berita yang belum tentu benar dia percayai saja. Nah, karena berita hoax begitu cepat membuat orang gelisah. Makanya orang yang lemah hal informasi mudah ketakutan. Apalagi orang yang lemah dalam hal pengetahuan. Itu juga sama, menjadi gelisah, gampang cemas, mudah ketakutan, dan lain sebagainya. Lalu orang yang lemah lagi dalam hal pemahaman firman Tuhan. Nah, orang-orang yang lemah dalam pemahaman firman Tuhan, mereka juga mudah dikendalikan oleh iblis. Mereka juga akhirnya mudah mengambil keputusan yang salah. Mereka mudah akhirnya jatuh di dalam hal-hal yang sebenarnya bukan petunjuk firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan agar kita memiliki hati yang peduli dengan orang-orang yang seperti ini. Saya mau tekankan dulu kepada setiap kita yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti ibadah ini. Saya mau tekankan dulu kepada setiap kita. Ingat ini dulu. Anda dan saya dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang yang lemah. Katakan kepada diri kita, saya dipanggil Tuhan dengan kekuatan yang besar. Karena Tuhan berkata, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yakinkan dulu diri kita. Oke? Karena jangan berharap orang lain yang menguatkan Anda. Anda yang harus menguatkan diri Anda dengan berkata, kekuatan Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Nah, kalau kita percaya sekarang bahwa kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita, berarti kita punya tugas nih, saudara. Bukan cuma tugas saya, tetapi menjadi bagian setiap kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yaitu, kita punya tugas, punya hati yang peduli dengan orang-orang yang lemah. Ya, ada banyak orang-orang yang lemah di sekitar kita. Nah, kita perlu sabar dan kita perlu memberikan dorongan semangat kepada orang-orang tersebut. Kita perlu memiliki belas kasih sebagai kekuatan landasan orang percaya untuk membantu orang-orang yang lemah. Siapa sih orang-orang yang lemah? Orang-orang yang udah kita kasih tahu jalan Tuhan, udah kita tuntun. Berkali-kali saya jumpai orang-orang yang seperti ini. Akhirnya mereka kejeblos lagi dalam area yang sama. Nanti hidupnya sudah mulai berantakan, rusak. Kita tolongin, kita tuntun lagi, kita bimbing lagi, kita kasih tahu, iya. Begitu suasananya aman-aman, akhirnya meleset lagi. Tapi itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan, termasuk bagian saya berkata buat diri saya bahwa saya harus menyadari bahwa kekuatan Tuhan berlimpah dalam hidup saya. Jadi, artinya saya melakukan ini bukan karena terpaksa. Saya berkhotbah di tengah-tengah situasi seperti ini, saya harus mempersiapkan materi dan segala macam dengan persiapan yang matang bersama dengan teman-teman. Saya beritahu, ini bukan karena terpaksa, dan ini bukan karena saya, ini melelahkan sekali. No. Tapi saya melakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena saya tahu kekuatan Tuhan ada berlimpah bersama dengan saya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan setiap Anda dan saya. Tuhan mengingatkan saya khususnya. Untuk apa? Kasih tahu orang. Ingatin lagi dia. Siapapun orang yang keliru jalannya, kasih tahu lagi agar mereka sadar. Kenapa? Karena Yehezkiel 3 ayat 18 berkata begini, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia untuk tidak berkata apa-apa, atau tidak berkata apa-apa, untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, kalau kita nggak ngasih tahu orang kalau dia salah, malahan kita yang dituntut nanti. Karena kita tidak mau memberitahukan kesalahan dia. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, maka ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Artinya, mari kita sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita, jangan tinggal diam, terus berkata-kata, terus sampaikan, tegur, ingatkan. Artinya, kalau Anda diingatkan, ada teman Anda yang mengingatkan untuk Anda kembali kepada jalur yang benar, jangan baper gitu loh, ya kan? Jangan ngomel, jangan langsung sakit hati. Harusnya bersukacita. Kenapa? Karena orang itu sedang berusaha untuk menyelamatkan kamu, untuk menolong kamu dari jerumus atau menolong kamu dari jebakan yang disiapkan oleh iblis. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan datang untuk memberikan kita hidup
dan hidup dalam segala kelimpahan. Sebaliknya iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya berharap kita dapat bekerja sama. Oke, di hari Minggu ini saya sampaikan ini karena saya ingin kita bekerja sama. Saya ingin memberitahukan jalan yang benar kepada saudara. Nah, gambaran contoh daripada orang yang dipanggil untuk menolong atau menguatkan orang lain adalah Yesus. Lihat pelayanan Yesus, di mana Yesus itu menanggung murid-muridnya yang lemah. Kenapa saya katakan murid-muridnya lemah? Lihat saja pada waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya pada kabur. Ketika Yesus disalibkan, hasilnya apa yang terjadi? Murid-muridnya bersembunyi. Bahkan yang tadinya berkata, yang lain boleh pada pergi meninggalkan engkau. Aku nih katanya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku rela mati bersama dengan engkau. Siapa itu? Petrus. Tapi apa yang terjadi? Justru Petrus, dialah yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Yesus berkata, sebelum berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menanggung murid-murid yang lemah dan Yesus memaafkan mereka. Nah, kita pun dipanggil untuk memberikan perhatian serta membantu menguatkan mereka. Artinya hidup ini saudara, selama masih ada kesempatan, ayo kita bantu orang. Kita kuatkan mereka. Makanya ayat Roma tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Tapi harusnya kita mencari kesenangan sesama kita. Artinya sebagai orang percaya kita seharusnya tidak lagi hanya memuaskan segala keinginan-keinginan yang sepele dari hati kita sendiri. Harusnya kita jangan hanya mementingkan untuk hal-hal kepuasan diri kita sendiri. Orang Kristen harusnya mencari kesenangan sesamanya. Itu yang harusnya dilakukan orang Kristen. Kekristenan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita hati yang mau berbuat baik sebenarnya. Dan menyenangkan orang lain. Bersedia melakukannya sebaik mungkin dengan kesadaran hati nurani apa yang kita patut lakukan. Sebagaimana kita tidak boleh mencari kesenangan untuk diri kita sendiri dalam menggunakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, demikian pula kita seharusnya tidak mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Melainkan demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan bagi orang lain, kita harusnya mencarinya untuk kesenangan bagi orang lain, tujuannya untuk membangun orang-orang lain di dalam kebaikan. Saya teringat bahwa pada waktu saya belum memiliki kendaraan, saya pernah berpikir begini, kalau saya punya mobil, saya senang nih, saya bisa jalan-jalan bersama dengan keluarga saya, kemana saja, keluar kota dan segala macam dulu pada waktu saya belum punya mobil. Saya pikir bisa kemana dan suka-suka dan segala macam. Kalau saya punya penghasilan, saya mau beli ini, itu, segala macam. Tapi saudara yang kasih Tuhan, begitu saya memiliki kendaraan mobil, justru kendaraan yang saya miliki, malahan saya tidak pakai seperti yang saya mau di awal. Ingin jalan-jalan kemanapun juga. Tapi malahan kendaraan yang saya beli, yang saya dapatkan, yang Tuhan percayakan, malah akhirnya saya gunakan ya lebih banyak untuk pelayanan. Artinya, prioritas dari berkat yang saya terima, justru didorong, dimotivasi, artinya didorong untuk yaitu melayani Tuhan terlebih dahulu. Itu yang paling utama dilakukan. Artinya, bukan untuk kesenangan pribadi saya. Ya semua orang pengen dirinya disenangkan, ya. Tapi di dalam pergerakan kedewasaan rohani, kita akan didorong oleh Tuhan. Bahwa kepuasan kita sebenarnya bukan pada waktu kita menyenangkan diri kita. Tapi kepuasan yang sesungguhnya adalah bahwa pada waktu kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kristen itu sendiri adalah sebuah komunitas yang digambarkan seperti kumpulan domba. Di mana domba itu tidak pernah sendiri-sendiri, domba itu bersama-sama. Kekristenan itu tujuannya dikumpulkan Tuhan untuk saling menghibur, saling menguatkan, serta saling menolong satu dengan yang lainnya. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, saudara, seharusnya kita menjadi kumpulan yang saling menyenangkan, yang saling menolong. Bukannya malah saya jumpai orang-orang Kristen malahan di masa seperti ini, harusnya kita jangan saling berselisih paham. Bukan saling menghalangi, bukan saling menentang, bukan lagi saling mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Seharusnya bukan itu, melainkan
kita mencari kesenangan sesama demi kebaikan, terutama untuk kebaikan jiwanya. Catat dan garis bawahi, kesenangan apa sih yang dibicarakan di sini oleh Paulus? Apakah kesenangan-kesenangan agar saya bisa menyenangkan semua orang? Ada sebuah istilah yang mengatakan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan pada akhirnya ada orang Kristen memakai istilah itu dengan berkata, kalau saya tidak bisa menyenangkan orang, ya udah dong, ini memang saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul ya. Tapi seringkali bagian slogan itu dipakai bahwa kalau ada orang yang akhirnya terluka sama saya, ya udah. Kalau ada orang akhirnya tidak senang dengan apa yang lakukan, ya udah, saya kan nggak bisa menyenangkan semua orang, kan gitu ya. Tapi harusnya bukan itu yang menjadi standarnya sebenarnya. Standarnya bukan itu. Standarnya adalah firman Tuhan. Standar firman Tuhan mengatakan bahwa menyenangkan orang lain itu bukan berarti kita sedang melayani kehendak-kehendak mereka yang fasik. Kita tidak sedang berkompromi dengan dosa mereka dan menghibur dengan cara-cara yang dosa, cara-cara yang nggak sesuai firman. Enggak. Menyenangkan orang lain bukan berarti kita memaklumi sikap serta tindakan-tindakan yang menyimpang. Bukan itu. Kalau kita melakukan itu justru cara yang rendahan. Kalau kita malahan menyenangkan orang yang berbuat salah, justru itu cara yang rendahan untuk mencari kesenangan sesama kita, yang pada akhirnya kalau kita membiarkan itu akan membawa kepada kebinasaan jiwa. Mencari kesenangan sesama kita adalah demi kebaikannya, bukan demi kebaikan duniawi kita sendiri. Demi kebaikan dia, urusannya berarti adalah bagaimana kesenangan menyenangkan orang lain itu bisa membawa orang itu kepada kehidupan yang kekal. Artinya kepada kehidupan yang mengubahkan jiwa mereka untuk mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Artinya memberikan kesenangan, arti mencari kesenangan buat orang lain bukan berarti kita malahan mencari keuntungan dari orang lain. Ada orang-orang yang seperti itu, mereka kompromi dengan apa yang orang lain lakukan karena ada tanda kutip di situ, tujuannya karena ingin mencari keuntungan dan segala macam. Nah, dengan kebersamaan seperti ini harusnya ketika kita mau tolong orang lain, kita mau jadi berkat buat orang lain, kita mau membawa orang lain, artinya mengingatkan setiap orang agar mereka jangan terjerumus ke dalam hal yang salah, maka sebenarnya umat Tuhan akan menjadi, ketika kita memiliki kesatuan, mengingatkan satu dengan yang lainnya, kita akan menjadi solid. Kita akan menjadi kuat seperti tembok Yerusalem yang dibangun rapi tersusun. Saya pernah ke Yerusalem, saya melihat ke bawah tanah, aslinya seperti apa sih tembok-tembok itu dibangun, tanpa ada perekat, cuma disusun rapi saja. Ternyata yang membuat tembok-tembok itu berdiri dengan kokoh dan kuat, kenapa? Karena mereka menyusunnya rapi. Batu-batunya dibuat rapat, satu dengan yang lainnya dibuat pas. Sehingga bangunannya menjadi kuat berdirinya. Artinya, kalau setiap anak-anak Tuhan merapatkan barisan dalam artian saling menopang, saling membangun, saling bekerja sama, dan menyadari bahwa ini merupakan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita menolong setiap orang di sekitar kita, maka kita akan menjadi kuat dalam kesatuan ini. Dan kita menjadi bangunan yang tidak mudah digoncangkan oleh kegoncangan apapun juga. Dalam Efesus 2 pada ayat 21 dikatakan begini, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Anda dan saya digambarkan bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, hal yang melandasi setiap orang Kristen untuk mencari kesenangan satu sama lainnya adalah landasannya Kristus, bukan yang lain. Jadi mengapa saya harus bisa menyenangkan Anda? Kenapa saya harus mencari tahu apa yang bisa memberikan kesenangan dalam artian membawa Anda kepada kesejahteraan, membawa Anda kepada kehidupan yang kekal? Kenapa saya harus rela kuras energi dan memberikan perhatian untuk hal-hal seperti ini? Tujuannya karena Yesus sudah melakukan itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mencari untuk kesenangannya sendiri. Dia mau saja, dia bisa saja kalau dia mau. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia melakukan bahkan rela mati di atas kayu salib demi kepentingan Anda dan saya. Itu yang dia kerjakan. Makanya ketika Yesus dipercayakan kuasa oleh Bapaknya, dia tidak mempergunakan bagi kepentingan pribadinya.
Yesus tidak pernah mencari untuk kepentingan pribadinya. Yesus tidak berusaha untuk terkenal, agar orang-orang melihat dia dan dia menjadi terkenal. Yesus tidak punya program untuk bagaimana dia menjadi kaya raya di dalam pelayanannya. Yesus tidak ada program bagaimana agar dia dikagumi oleh begitu banyak orang di dalam apa yang dia kerjakan. Dan Yesus tidak pernah mempergunakan kuasa yang Tuhan percayakan, yaitu agar dia dikagumi dan dia dilayani oleh semua orang. Tapi kuasa dan power artinya yang ada pada Yesus, yang Tuhan katakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kuasa yang besar yang ada pada Yesus, malahan dia pergunakan untuk melayani murid-muridnya. Lihat, dia pemimpin yang hebat. Yesus punya kuasa. Dia bisa punya kesempatan untuk menjadi orang terkenal, kaya raya, dikagumi oleh orang banyak. Dilayani. Tapi justru dia menggunakan power yang ada pada dia. Untuk apa? Untuk melayani murid-muridnya. Justru dia menggunakan kuasa kemampuan yang besar. Lebih banyak lagi dikerjakan buat orang-orang yang dia pimpin. Dalam Yohanes 13 pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Semua muridnya dia lakukan itu. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia pemimpinnya. Dia gurunya. Tetapi dia lakukan itu kepada orang-orang yang dia pimpin. Lalu ayat 12-nya dari Yohanes 13. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, lihat kata-katanya, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sudah memberikan contoh teladan. Untuk apa? Kerendahan hati seorang pemimpin. Dan sedang memberikan petunjuk pada para muridnya. Apa yang diberikan petunjuk bahwa seorang pemimpin harusnya lebih banyak berbuat kepada orang-orang yang dia pimpin. Artinya seorang pemimpin lebih banyak memberikan perhatian apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang dia pimpin. Bukan sibuk bagaimana dia dimuliakan, difasilitasi, bagaimana agar orang-orang memfasilitasi dan memuji dirinya dia. Bukan. Tapi seorang pemimpin justru harusnya dia punya hati yang rindu untuk memperlengkapi orang-orang yang ada bersama dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, dari hal ini kita lihat bahwa kuasa yang Tuhan percayakan sebenarnya bukan lagi untuk kepentingan kesenangan kita. Tapi kemampuan-kemampuan kuasa yang ada pada diri kita sebenarnya itu disertai dengan tanggung jawab untuk kita melakukan selama hidup kita apa yang kita mau kerjakan dengan bagian yang hebat yang ada pada diri kita. Dari hal ini kita belajar bahwa segala pencapaian apapun yang kita raih di dalam dunia ini sebenarnya semata-mata itu bukan untuk kepentingan pribadi kita. Ada panggilan yang lebih besar dari itu semua. Saya percaya kita semua memiliki mimpi-mimpi. Kita ingin menjadi sesuatu di masa depan. Oke, tapi ingatlah ini, bahwa kepuasan yang akan kita rasakan atau kepuasan yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah pada saat bukan kita memakai kuasa untuk kepentingan diri kita. Tapi kepuasan yang sesungguhnya adalah pada waktu kita memakai kuasa yang ada pada kita untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya bahwa keadaan hari-hari ini, situasi yang kita hadapi saat ini, sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan buat kita. Untuk kita banyak lebih berbuat lagi. Kalau mungkin selama ini saya tidak mau menghakimi, tetapi mungkin kita bisa koreksi dari situasi ini. Mungkin kita telah lama memakai nama Yesus. Mungkin kita memakai gambar-gambar Yesus. Atau kita memakai cerita-cerita tentang Yesus.
sebagai bahan iklan kita. Agar kita yang dilihat orang bukan lagi Yesusnya. Tapi ketika hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja, pintu-pintunya tertutup. Tidak ada lagi orang di dalam gereja. Tidak ada lagi pujian penyembahan di dalam gereja. Tidak ada lagi musik-musik yang hingar-bingar, sound system yang luar biasa, penataan cahaya, atau pernak-pernik elektronik yang gilang-gimilang di dalam suatu gedung ibadah. Tidak ada lagi yang namanya pemuji yang kualitas suara yang luar biasa. Mungkin kualitas suara emas dan lain sebagainya. Pemusik-pemusik yang handal dan segala macam. Pembicara-pembicara yang hebat. Pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Yang mungkin dikejar orang yang mungkin orang pengen dekat dengan dia. Hai, sekarang semua orang jaga jarak. Even pendeta yang tadinya dikejar-kejar, saya percaya jemaat nggak mau ngejar dia lagi. Even dia mungkin kalau dekat jemaat, mungkin nggak mau dipegang. Sekarang nggak ada lagi yang mau ngejar. Semua orang di rumah kan. Apa makna dari sini semua? Ini memberi petunjuk buat kita. Bahwa sebenarnya ketika kita dipercayakan kuasa sama Tuhan, Tuhan mau kembalikan, arti gini, Tuhan mau diingatkan, Tuhan mau mengingatkan Anda dan saya. Ayo kita kembali. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab bahwa kuasa yang Tuhan percayakan kita harus pakai untuk melayani orang, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kita harusnya bisa berbagi, kita harusnya bisa share dengan orang-orang sekitar kita. Dan tentunya talenta, skill, karunia, semua yang diberikan Tuhan dalam diri kita, itu memang untuk dikembangkan, tetapi dalam rangka untuk melayani sesama orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Sehingga pada suatu hari nanti, pada saat kita akan menghadap Tuhan, maka sudah tidak ada lagi yang tersisa, dan tidak ada lagi yang terpendam, yang belum tereksplor keluar. Makanya dalam situasi seperti hari ini, justru ini waktunya untuk kita melihat ke dalam. Untuk kita menggali semua potensi yang ada di dalam diri kita. Ayo kembangkan semuanya. Ayo pakai itu untuk melayani. Ayo pakai itu untuk menolong orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ayo pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus sudah melakukannya. Ayo ini bagian kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup. Selama kita masih diberi kesempatan bernafas. Selama kita masih diberikan kesempatan berdiri hari ini. Selama kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat dan berbicara. Apa yang masih ada pada diri kita? Jangan izinkan saudara berkata, tapi saya sudah lemah. Tapi saya sudah nggak punya kemampuan apa-apa. Itu kata siapa? Bukan kata Tuhan. Tentunya di dalam diri kita masih ada hal, masih ada kemampuan-kemampuan hebat yang bisa kita pakai untuk melayani orang-orang sekitar kita. Saudara bisa berdoa buat mereka. Anda bisa meluangkan tenaga. Anda bisa meluangkan perhatian. Apapun yang ada pada diri saudara. Kemampuan yang ada pada diri kita. Mari kita pergunakan. Untuk apa? Untuk melayani sesama kita. Karena ingat baik, kemampuan atau kuasa yang Tuhan percayakan buat kita, itu semuanya dipergunakan. Untuk apa? Untuk yaitu menolong orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Kita yang kuat, wajib menolong mereka. Oleh sebab itu, saya berdoa dari tempat saya berdiri hari ini, dimanapun saudara berada. Lihat, kuasa yang Tuhan percayakan buat kita. Di dalam nama Yesus, pada waktu kita menyerukannya, saya percaya kuasa yang besar itu akan bergerak, bekerja, dan menjangkau setiap Anda dan saya. Doa saya, melalui siaran ini, melalui ibadah live streaming ini, hadirat Tuhan menjamah Anda. Menyadarkan setiap kita, bahwa kita dipanggil bukan buat kesenangan diri kita lagi. Tapi kita dipanggil, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana bisa membawa orang-orang hidupnya untuk mengalami pemulihan. Selama orang itu masih ada nafasnya, ayo kita jadi berkat buat mereka. Ayo, ingat ini, di awal tadi sudah saya katakan. Di dalam diri Anda dan saya, ada kekuatan Tuhan yang besar. Sehingga pada waktu kita melakukannya, bukan karena terpaksa. Tapi kita melakukan ini semuanya, karena kita berbahagia dan bersuka cita.
Saya melakukan bagian pelayanan ini bersama teman-teman saya. Kami melakukannya bukan karena terpaksa, tapi kami melakukannya karena kami berbahagia. Dan saya percaya, orang-orang yang berbahagia, dia sehat, dia selalu berkualitas kehidupannya. Dan dia tidak gampang ketakutan berhadapan dengan situasi apapun juga. Orang-orang yang berbahagia, mereka bisa kuat. Kenapa? Karena mereka punya landasan yang tepat untuk mereka berdiri. Orang-orang yang ketakutan, karena mereka tidak punya dasar yang tepat untuk berdiri. Tapi kalau sekarang saya dan saudara sadar bahwa di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan, dan kita berdiri di situ, di dalam kekuatan Tuhan, goncangan apapun tidak akan pernah menyurutkan semangat Anda dan saya. Amin. Saudara bersuka cita, saya berdoa setiap kita tetap berbahagia dan bersuka cita di tengah situasi ini. Ingat baik, ini cuma sementara. Situasi ini kita akan lewati, dan kita akan keluar lebih daripada memenang. Haleluya. Saya berdoa buat saudara, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami percaya bukan perkara kebetulan kami menerima bagian ini, Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan berlimpah atas hidup kami. Bahwa ada bagian di mana ketika kami dipercayakan kekuatan oleh Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat melayani orang-orang yang lemah di sekitar kami. Banyak orang-orang yang lemah, banyak orang-orang yang butuh dikuatkan. Tuhan Yesus, aku berdoa agar setiap kami yang menyaksikan acara ini, mereka menyadari ada kekuatan Tuhan yang besar di dalam diri mereka. Maka pada hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat-berkat ini. Dan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, kami bergandengan tangan di dalam doa kami. Kami memperkatakan kuasa di dalam alam roh, kami melepaskan perkataan-perkataan mujizat. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dari Papua sampai Aceh, Indonesia dalam berkat tangan Tuhan jamah Indonesia. Pemulihan terjadi atas bangsa ini. Situasi yang membuat orang takut, doa kami orang-orang diberikan kekuatan untuk bisa melewati ini semuanya. Dan mereka akan keluar lebih daripada pemenang. Kemampuan mereka di-upgrade. Aku berdoa kebiasaan mereka diubahkan. Melalui situasi ini, mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami berdoa untuk kota-kota di mana kami berada. Maka setiap kota-kota di mana kami berada, kami melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Agar kota-kota di mana kami berada, tempat tinggal kami, dalam nama Yesus, kota-kota kami dipulihkan dari situasi-situasi yang mencekam. Kami berdoa para pemimpin, kepala-kepala daerah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mengambil keputusan tidak salah. Mengambil keputusan yang pro rakyat dalam artian untuk kesejahteraan bersama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja di Indonesia. Berkati anak Tuhan di seluruh Indonesia. Mereka yang mengadakan siaran-siaran online, ibadah-ibadah mereka di rumah juga diberkati. Iman mereka maju dan mereka semakin bergantung pada Tuhan. Aku juga berdoa buat pelayanan kami juga, Zion Church of Christ diberkati Tuhan. Gereja kami diberkati. Kami percaya melalui pelayanan siaran-siaran online service ini, setiap jemaat Tuhan diberkati. Mereka semua diberkati dan mengalami perubahan kehidupan mereka. Aku juga berdoa Tuhan buat setiap mereka yang sudah memberikan persembahan syukur, juga tangan-tangan mereka yang juga ikut turut membantu di dalam pelayanan, apapun yang mereka korbankan. Aku berdoa tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan lipat kali ganda. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap mereka. Aku melepaskan berkat tercurah bagi anak Tuhan dalam apapun yang mereka pekerjakan dalam nama Yesus, yang mereka lakukan diberkati. Kami juga berdoa untuk wabah virus corona ini, COVID-19 selesai. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memegang janji firman Tuhan bahwa 1.000 dapat rebah sebelah kiri, 10.000 dapat rebah sebelah kanan. Tapi kami hanya menonton saja dalam artian pasukan malaikat menjagai kami, berkemah mengelilingi kami. Kami diproteksi, tulah kemusnahan, tulah maut, roh maut tidak berkuasa atas kami dalam nama Yesus. Hati kami bergembira, hati kami berbahagia. Karena kami tahu ada perlindungan Tuhan bersama kami. Di saat ini juga Tuhan, ada beberapa pokok doa, setiap jemaat Tuhan, kebutuhan-kebutuhan mereka, yang sudah masuk, yang hendak kami doakan hari ini. Beberapa prayer request, yaitu ada teman-teman kami yang rindu untuk berdoa, yaitu terhindar dari pengurangan karyawan. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan mereka. Maka doa kami dalam nama Tuhan Yesus agar anak-anak Tuhan terhindar, diberkati Tuhan dalam artian ditolong Tuhan. Kami percaya
keperluan kebutuhan hidup mereka dalam pekerjaan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada teman-teman kami juga yang rindu untuk pemulihan dari sakit mata, rindu pemulihan dari kesembuhan, yaitu orang tuanya yang sedang sakit. Juga agar mereka juga butuh agar tubuh mereka selalu fit. Doa kami dalam nama Yesus agar imunitas mereka tidak turun tapi tetap kuat menang atas segala virus dalam nama Yesus. Juga ada teman kami yang sedang berduka, butuh penghiburan karena salah satu anggota keluarganya yang telah dipanggil Tuhan dalam masa tuanya. Maka doa kami dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan berikan kekuatan, sukacita kepada mereka yang mengalami situasi-situasi yang tidak kondusif. Dan di saat yang bersamaan juga kami mau mengucap syukur untuk beberapa kesaksian doa-doa yang sudah dijawab, yaitu diberkati dengan kehamilan yang baru yang selama ini merindukan anak. Sekarang di masa COVID-19 justru pasangan ini yaitu dipercayakan Tuhan, yaitu calon bayi dalam nama Tuhan Yesus. Juga berucap syukur Tuhan untuk doa yang sudah dijawab, yaitu proyek baru di masa COVID-19. Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan telah memberikan jawaban, yaitu berkati dengan usaha yang baru di situasi yang kurang kondusif ini, tetapi anak-anak Tuhan tetap berharap dan percaya Tuhan buka jalan. Dan kami juga mengucap syukur, yaitu ada teman-teman kami yang sudah disembuhkan dari penyakit batuk yang selama ini nggak sembuh, tapi puji Tuhan telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka karena itu Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri ibadah ini, kami akan menutup ibadah ini, dan tidak lupa kami selalu mengingatkan setiap anak-anak Tuhan bahwa mereka tetap aman di dalam perlindungan Tuhan, tetap berharap di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan selalu memberkati dan membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Dalam masa apapun, kami percaya, kami akan selalu bersama dengan Tuhan. Kami terbang lebih tinggi, seperti burung Raja Wali berhadapan dengan badai, tidak turun ke bawah, tapi justru terbang lebih tinggi dari badai yang dia hadapi. Dan anak-anak Tuhan juga hari ini juga, aku berdoa, kekuatan Tuhan melimpah atas setiap mereka senantiasa. Mari arahkan hati, dan bersama dengan keluargamu, aminkan berkat ini menjadi milik kita bersama. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudaramu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang pulang dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu sekali saya katakan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.